Hai Besti, thank you udah ngeklik video ini. Aku Cinti dan di video kali ini aku akan bikin budgeting. Nah, tapi yang berbeda adalah budgeting kali ini aku akan menjelaskan dari awal gitu ya. Kayak gimana sih cara aku nabung dari awal banget, dan kondisinya adalah aku punya hutang di sini gitu. Nah, oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama, ini kan baru awal banget nih, nol banget ya berarti saldonya. Nah, sebelum itu aku tulis dulu untuk pengeluaran bulan lalu. Ini ya, pengeluaran bulan lalu dan juga plus hutang gitu. Nah, jadi di sini aku akan apa ya, istilahnya kayak aku akan kasih kalian clue-nya dari awal gitu. Yang pertama, pengeluaran bulan lalu. Oke, pengeluaran bulan lalu itu aku makan gitu ya. Pengeluaran makan itu ada 185.000. Oke. Nah, ini makan yang pertama anggapannya. Lanjut, ini makan yang kedua. Karena ada 2 minggu kan? Ada 4 minggu bulan lalu. Nah, makan berikutnya itu kurang 92.500. Nah, terus selanjutnya ada lagi nih makan. Nah, ini sebenarnya nyemil ya, 105. Oke, nah ini minggu kedua, ini minggu ketiga. Anggapannya seperti ini gitu. Terus karena minggu lalu aku belum nabung nih gitu kan, ceritanya aku belum nabung. Jadi untuk yang berikutnya, yang minggu ini aku dapat pendapatan aku. Nah, itu aku baru keluarin untuk barang-barang yang aku beli gitu kan. Nah, kemudian aku beli household, perlengkapan gitu. Aku beli harganya 127.000. Misalkan kayak gini ya, 127.000. Oke. Karena ini pengeluarannya udah beres, sekarang kita ke hutang. Nah, hutang di sini aku punya 2 kan, seperti biasa. Untuk new phone kali ini aku kasihnya 250, dan untuk gaji, nah untuk gaji di sini 75.000. Oke. Nah, jadi kan udah pas nih. Oh, udah tahu ini semua. Nah, sekarang kita lihat pendapatan kita adalah 1.170.000 minggu ini gitu ya. Nah, ini aku juga ada kewajiban, yaitu kewajiban 10% dari seluruh pendapatan aku. Jadi jadi nominalnya adalah 117.000. Oke, lalu di sini aku tulis semua nih 10%. Terus biaya-biaya ini sekarang kita lihat ya. Karena makan ada 3 kan. Jadi kita lihat 185 plus 92,5 plus 105. Nah, ini hasilnya. Ini berarti kelebihan ya. Kelebihan. Nah, ini 382.500. Kemudian kalau household ini masuknya ke minggu depan aja deh, karena kan minggu ini udah banyak banget kan. Jadi 127.000 ini week depan. Nah, kita tulis gitu. 10% 117.000. Lanjut di hutang gitu ya. New phone 250.000. Gaji 75.000. Nah, sekarang kita hitung nih berapa. Karena ini week depan, jadi kita bisa kayak coret gitu. Tapi nggak apa-apa, ini tetap harus ada di sini supaya kita tahu balance-nya gitu kan. Mana yang udah dicatat di sini, mana yang belum. Lanjut kita kurangin nih. Oke, kurangi 117, kurangi dengan kelebihan makan kita bulan lalu, 382,5. Oke. Terus kita kurangi lagi 250 dan kurangi lagi 75. Nah, jadi untuk revenue total dari pendapatan kalian yang bisa kalian gunakan adalah 345.500 gitu. Kemudian selanjutnya aku masuk ke cash envelopes gitu ya. Cash envelopes itu apa Kak? Cash envelopes itu kebutuhan per minggu yang kalian butuhkan gitu, yang kalian keluarkan, kayak misalnya untuk groceries, makan di luar, untuk family time, untuk bensin dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, untuk cash envelopes kali ini aku kasih 45.000 nih. 45.500 ini untuk eating out, makan di luar. Kemudian selanjutnya ada 75.000. Nah, 75.000 ini untuk apa? 75.000 ini untuk family time.
Bisa juga untuk bensin, karena aku sendiri nggak punya kewajiban untuk bayar bensin, jadi aku tidak memasukkannya ke cash envelopes aku. Jadi itu bisa bolong gitu, maksudnya itu bisa aku nggak isi sama sekali. Nah, untuk cash envelopes ini sendiri itu tergantung kebutuhan kalian. Misalnya kalian udah tahu nih groceries, oh tiap minggunya itu pasti keluar 300 sampai 400. Ya udah tulis aja gitu. Dan kalau misalnya kalian memang merasa bahwa kok berat banget ya, aku harus bikin pola keuangan seperti ini. Iya, karena setiap pengeluaran atau setiap transaksi masuk itu kita harus tahu dengan jelas kemana pergi dari uang tersebut gitu, supaya kita juga bisa tahu, oh ini nih pengeluaran bulan lalu aku ini yang termasuk dengan hutang gitu kan, terus ini ada 10% ini kewajiban gitu. Nah selanjutnya setelah dari cash envelopes kita lihat nih, oh ternyata masih bisa nih, coba ya kita 45,5 minus 75. Oke, masih bisa 225. Sekarang kalau misalnya ada sisa 225 ini enaknya mau dikemanain ya? Nah, sisa dari 225 itu kita bisa masukin kemana aja. Kebetulan di sini kan household ada 127. Ya udah, kita tulis aja di sini. Household 127 gitu kan. Nah jadi udah lunas nih kalau misalnya week ini aku udah bisa bayar gitu kan, 127. Oke, sisa 98.000 ini masuk mana ya enaknya? Oke, sekarang kita bedah dulu ya. Dana darurat misalnya atau emergency fund aku kasih 25.000 deh gitu. Saving ini 25 kan, terus aku kasih 13.000 aja saving gitu. 13. Lalu aku ke Cinti. Nah, Cinti di sini aku kasih 20.000. Oke, selanjutnya apa ya yang kira-kira aku tuh sering pakai? Nah, kalau misalnya kalian mengira gitu kan kayak apa ya? Ini kan tabunganku nih Cinti, tapi bebas nih, misalnya Cinti ini mau aku pakai untuk aku jalan-jalan atau apa, ini tuh uang kalau over budget. Nah misalnya kayak gitu, Cinti ini uang untuk menutup over budget tersebut gitu. Terus oh church, oke, church karena kan kita butuh ya church, oke lah 10.000 dulu aja. Nah oke, jadi sisa 30.000 nih. Nah 30.000 nya kemana? Oh aku juga ada earring out versi yang sinking fund gitu. Aku kasih 15.000. Kenapa aku ada earring out yang versi sinking fund dan ada yang cash envelopes? Karena kalau yang cash envelopes ini kan untuk kebutuhan per minggu. Kalau yang sinking fund ini siapa tahu aku pengen makan di luar yang agak mewah. Nah aku bisa pakai uang dari earring out ini gitu. Sisa 15.000 nih, enaknya dipakai untuk apa ya? Oke, kali ini aku mau pakai untuk cares aja deh gitu kan. Nah sisanya 15.000. Jadi kayak gini. Nah ini untuk minggu pertama awal banget kalian mau mulai budgeting. Jadi kalian bisa tulis gitu ya pengeluaran plus hutang dan lain sebagainya. Lanjut habis itu revenue, terus kalian kurangin dulu dengan pengeluaran dan hutang. Sisanya baru kalian mulai masukin ke cash envelope dan sinking fund. Nah ini untuk aku sendiri ya. Kalau misalnya kalian punya cara mengatur keuangan dengan baik ala kalian dan itu works di kalian, silahkan. Aku tidak memaksa kalian untuk menggunakan seperti ini. Aku hanya bercerita bahwa caraku untuk mengatur keuangan adalah seperti ini, kayak gitu. So sekarang kita akan lanjut ke budgetingnya. Oke, jadi kali ini di sini udah ada 1.170.000 ya kan, dan sekarang aku akan keluarin untuk kelebihannya. Oke, kelebihannya di sini 382.500. Jadi 100, 200, 300, 50, 70, 80, dan ini aku akan tukar dengan 2000-an. Oke, jadi ini 382.000. Nah ini kan ada 500 nih, karena aku nggak punya 500 jadi nanti kita skip gitu ya. Jadi ini masih kurang 500, jadi kita minus dulu 500. Oke. Nah ini anggap sebagai uang hilang, artinya ini adalah uang untuk menalangi, apa ya, menalangi bahasanya. Uang ini untuk ya udah gitu, ini uang untuk kamu tahu ini uang keluarnya dari mana gitu.
Karena aku yakin bagi kalian yang mungkin lagi belajar budgeting juga, kalian pasti punya uang untuk menalangi atau uang tambahan gitu ya sebelum kamu memulai budgeting. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya sama sekali uang sebelumnya gitu dan adanya hanya uang sisa, ya sudah gunakan uang sisa itu untuk misalnya di sini ada bayar hutang, terus juga bayar kalian makan kayak gitu, dan juga ada bisa nyicil bayar kelebihan. Makanya aku bilang kalau misalnya household ini aku nggak ada uang sama sekali, aku bisa cicil di minggu depannya gitu. Jadi anggapannya kalau misalnya memang minggu depan itu nggak bisa lagi, bisa di bulan depan. Tapi tetap ini tidak boleh sampai kelewatan gitu. Itu artinya kalian tetap harus bayar, oke? Nah, selanjutnya setelah dari sini kita kan udah ambil nih kelebihannya. Nah, sekarang kita masuk ke budgeting yang versi biasanya aku gitu. Oke, jadi di sini yang pertama adalah yang 10% dulu. 10% di sini nambahnya 117.000. Yap. Ini 117.000. 117.000. Nah, ini karena aku nggak ada persiapan, bukan persiapan sih, lebih tepatnya aku tadi cepet-cepet mau bikin video karena aku lupa kalau aku belum bikin. Jadi kemungkinan ini apa? Nggak bisa ya aku tulis di sini. Oh, bisa. Oke, bisa nih 117. Anggap aja aku tulis di sini dulu supaya aku nggak lupa aja. Oke. Selanjutnya, setelah dari 10%, kita lanjut ke map yang pertama, yaitu map new phone dan gaji. Untuk new phone di sini nambahnya 250.000. Kayaknya aku pindahin sini deh, supaya lebih enak. Nah, new phone ini 250.000. Ini aku taruh sini aja. 200, 20, 40, 50. Oke, 250. Oke. Jadi untuk new phone sekarang ada 1 juta, 2 juta, 100, 200, 250, 270, 290, dan 300, 310, dan 317. Tinggalan 317.500. 2 juta 317.500. Oke, kita lanjut ke wage. Ini di sini aja deh. Wages-nya 75.000. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 5.000. Oke. Jadi sekarang untuk wage ada 100, 200, 250, 270, 290, 300, 310, 20, 30, 40, 50. 354.000 untuk wages. Oke. Lanjut saving. Ini aku iniin dulu. Terus kita lompat ke saving. Saving nambahnya 13.000. Karena aku nggak ada uang 3.000, jadi 5.000 ini aku bakalan taruh di sini dan aku ambil 2.000. Terus aku ambil gimana nih? Aku ambil kalau 13 5, bentar. Oke, salah. Jadi ulangin aja biar nggak ribet gitu ya. Jadi ini kan tadi ada 5.000, terus ini 13.000. Ini aku ambil 12 dulu kalau gitu.
Berarti di sini masih kurang 1000 dan aku ambil 5000. Terus aku ambil 4000 di sini. Salah. Ya udah biarin aja deh. Pokoknya ini aku tulis kurang 1000 gitu ya. Di saving kurang 1000. Nanti aku ganti sendiri. Oke. Jadi sekarang untuk saving ada 1 juta, 100, 200, 300, 400, 450, 46, 47, 475 dan 477. 1.477.000 untuk saving. Selanjutnya untuk emergency fund atau dana darurat. Di sini nambahnya 25.000. 25 pas nih. Jadi sekarang untuk emergency fund ada 1 juta, 50, 70, 75 dan 79. 1.079.000 untuk emergency fund. Terus church di sini nambahnya 10.000 aja. Karena aku masih online juga, jadi totalnya 20.000. Cinti nambahnya 20.000. Jadi sekarang untuk Cinti ada 100, 200, 50, 70 dan 80. 280.000 untuk Cinti. Lanjut untuk retirement gak ada, cares nambah 15.000. Oke, jadi buat kalian yang kalau baru bikin budgetingnya, itu artinya kalian akan masukin ke sini, masukin ke map ini, balance awalnya pasti 0 gitu. Nanti kalian masukin sesuai dengan nominalnya di sini. Lanjut cares, sekarang ada 100, 20, 30, 40, 45 dan 46. 146.000 untuk cares. Oke, dan terakhir earning out 15.000. Kita ambil aja langsung 15.000. Oke, dan sekarang untuk earning out ada 10, 20, 30, 40 dan 50.000 untuk earning out. Ini namanya cash envelopes with lid. Jadi cash envelopes dengan penutup kayak gini bentukannya. Oke, wah, ada HP-nya guys. Oke, map pertama udah beres. Lanjut kita ke map yang ini tadi udah, ini udah. Lanjut kita ke cash envelope sekarang. Oke, cash envelope di sini aku nggak ambil semua, jadi di sini family time 75.000, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 5.000. Oke, untuk family time ini kayaknya agak susah ya, karena bindernya terlalu kecil, jadi ya udahlah ya. Lanjut eating out, ini snack. Gak ada nih, ya udah taruh sini aja. Ini snack dan eating out sebenarnya 10, 20, 30, 40, 5.000. Karena kurang 500, anggap aja di kelebihan itu kan tadi kurang 500, terus ini kurang 1.000 dan ini aku kurangi 500. Jadi pas 2.000. Uang ini adalah uang dari 500 kelebihan, 500 eating out, dan 1.000 saving. Jadi aku taruh di samping nanti. Oke, cash envelope sudah beres. Karena cuma 2 aja. Selanjutnya kita ke household. Household ini di sini. Seingatku. Nah, ini dia. Terakhir household 127.000. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70.
80, 90, 100, 110, 120, 105, dan 107. Pas. Jadi totalnya ada 227.000. 227.000. So, yap, kayak gini aja video dari aku dan segini aja. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. Buat para bestie yang baru pertama kali nonton, hai bestie, selamat datang. Dan jangan lupa subscribe juga supaya bisa jadi bestie aku. Buat kalian juga yang belum follow Instagram @cintistudio, kalian bisa follow karena di situ aku share berbagai macam tentang studio vlog, bisnis, dan juga keuangan. So, segini aja dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.